Perkenalkan, nama saya Fiorello Tasoid, saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kulit dan juga tentang hati. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang hati. Di sini saya sudah membuat mappingnya yang akan saya bacakan dan saya akan jelaskan. Yang pertama, hati. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh, terdapat di rongga perut sebelah kanan ke atas, berwarna kecoklatan. Hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi atau arteri hepatila dan pembuluh gerbang atau vena porta dari usus. Hati dibungkus oleh selaput hati atau kapsula hepatila. Hati juga terdapat sel-sel perombak. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan struktur dari hati. Struktur hati memiliki seperti karet. Hati memiliki struktur seperti karet. Selain menjadi organ terbesar kedua, hati juga termasuk sebagai organ terberat. Hati manusia terbagi atas dua bagian atau lobus, kanan dan kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan lobus kiri. Dua bagian ini terpisah secara fikula. Yang ketiga saya menjelaskan fungsi dari hati. Fungsi hati adalah yang pertama bisa menghancurkan sel darah merah, yang kedua untuk membersihkan darah, yang ketiga untuk memproduksi protein, yang keempat untuk metabolisme protein, yang kelima untuk penyimpangan arteri, penyimpanan nutrisi, yang keenam cairan empedu dan energi, dan ketujuh itu trigliserida dan hormon, dan yang ke-8 adalah alanin transaminase. Nah, itulah penjelasan tentang hati. Saya akan lanjut ke penjelasan tentang kulit. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh secara vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai kelenjar keringat. Yang kedua, faktor keringat. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran kelenjar pada tubuh manusia adalah suhu, aktivitas, emosi, dan hipotalamus. Pada cuaca yang panas, manusia biasanya menggunakan baju yang tipis agar tidak kepanasan saat suhu lingkungan yang panas. Tubuh kita akan mengeluarkan banyak sekali keringat pada saat mendapatkan suhu yang panas. Yang ketiga adalah fungsi daripada kulit. Yang pertama bisa sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat, yang kedua sebagai alat indera peraba, yang ketiga sebagai alat pelindung organ, yang keempat tempat dibuatnya vitamin D dengan berasal dari sinar matahari. Yang kelima adalah pengatur dan pengembang suhu tubuh. Yang keenam adalah tempat menimbunnya lemak. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit apa saja yang terjadi di kulit. Penyakit yang terjadi di kulit biasanya ada penyakit kurap, yaitu berkembang di bagian kulit yang lembab dan hangat. Yang kedua, cacar air, ya, ditandai dengan keluarnya bintik-bintik merah berisi cairan. Yang ketiga, herpes simplex menyerang area mulut, kemaluan maupun roktur. Yang keempat, paru disebabkan oleh infeksi janus atau tidak Yang kelima adalah eksim, yaitu alergi atas iritasi tertentu kulit, kerak, gatal, kering. Binuran terlihat berupa bendol-bendol kemerahan yang gatal. Yang terakhir itu ada impetigo, menyerang anak-anak paling banyak. Penyakit ini menyerang anak-anak paling banyak, di mana wajah dan tangannya yang akan diserang.
Saya lupa tadi untuk menjelaskan penyakit yang ada di dalam hati, penyakit-penyakit apa saja yang biasanya ada pada hati, bukan penyakit melainkan kelainan. Yang pertama ada penyakit kuning, yaitu penumpukan bilirubin dalam darah. Yang kedua kolestatis, aliran empedu dan dari hati berhenti atau melambat. Yang ketiga itu sirosis atau kerusakan hati kronis yang mengarah ke jaringan perut dan gagal hati. Yang keempat hepatitis A menyebar dari makanan lain, kontak dengan orang yang terinfeksi. Yang kelima hepatitis B adalah disebabkan melalui paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Yang keenam hepatitis C menyerang hati dan menyebabkan pandangan. Yang ketujuh perlemakan hati atau fatty liver atau obesitas atau diabetes tipe 2 atau disebabkan oleh meminum minuman beralkohol yang secara berlebihan. Yang ke-8 adalah kanker hati, kanker yang berasal dari sel-sel hati. Sekian penjelasan dari saya, semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.